kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan membahas mengenai limit fungsi aljabar, yang mana limit fungsi aljabar ini adalah bagian dari limit fungsi. Nanti untuk limit fungsi trigonometri ada limit fungsi ketahinggaan, kan kalian pelajari di kelas 12. Baiklah, sebelum kita membahas materi ini, kita akan berdoa dulu. Semoga diberi kelancaran dan diberi kemudahan dan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan makmula. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan bahas dulu apa itu pengertian limit. Limit sebetulnya sering Anda temukan sehari-hari. Kalian juga sering menggunakan istilah limit ini. Misalkan ada unlimited, no limit, ada limit edition. Nah, itu sebetulnya Anda sudah betul memahami apa itu limit. Misalkan Anda juga sering mengatakan, uang jajan saya sudah limit, atau pulsa saya sudah limit. Nah, itu apa maksudnya? Nah, berarti Anda sebetulnya sudah tahu itu limit ya. Jadi limit itu adalah mendekati suatu nilai tertentu ya. Misalkan limit pulsa saya sudah limit, berarti mendekati 0, sudah habis. Walaupun masih ada Rp25 ya, tapi tidak bisa digunakan. Uang jajan saya sudah limit. Nah, itu kan ya. Nah, coba sekarang ini ada ilustrasi seperti ini. Seseorang memandang di kejauhan jalan raya yang lurus. Dia melihat kendaraan yang melintas bergerak semakin jauh dan ukuran kendaraan juga akan semakin kecil. Ini menandakan bahwa kita mempunyai jarak pandang yang terbatas. Jadi ada limitnya ya, jarak pandang yang terbatas. Nah, kemudian kita perhatikan juga, bukan hanya jarak pandang yang mempunyai batas, mempunyai keterbatasan, melainkan banyak hal seperti ambang batas pendengaran, batas kemampuan memikul, nah seperti mengangkat barbel seperti ini, batas kemampuan masyarakat membeli barang tertentu atau daya beli ya, dan lain-lain. Nah, itu sepintas mengenai limit. Nah, jadi kita akan memulai pelajaran ini dengan mengkaji istilah batas, yaitu limit dalam arti mendekati batas nilai tertentu. Nah, coba Anda perhatikan ilustrasi ini. Ini ada sebuah ilustrasi yang mungkin membawa kalian lebih memahami apa itu limit. Misalnya di sini ada seorang cowok ya. Nah, biasa kalau cowok selalu ingin mendekati seorang siswi putri. Nah, seorang cowok ini mengatakan, saya ingin berkenalan dan berjabatan tangan dengan kamu. Nah, apa kata wanita ini? Oh, boleh saja, silakan, katanya. Tapi, setiap setengah jarak yang tersisa sebelum dia berjabat tangan, maka dia harus mengucapkan istighfar. Nah, bisa nggak ya cowok ini sampai menyentuh putri ini? Nah, coba kita lihat. Dia berjalan. Nah, setengah perjalanan, dia harus mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Bergerak lagi. Setengah jarak yang tersisa, dia harus baca lagi istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Berjalan lagi, setengahnya, dia harus baca lagi istighfar. Astagfirullahaladzim. Sedikit apapun atau sisa jarak sedikit apapun, itu masih tetap ada jaraknya. Berarti dia tetap harus membaca
istighfar. Sampaikah cowok itu ke wanita ini? Jawabnya ya tentu tidak. Karena sedikit apapun dia harus tetap membaca istighfar setengahnya. Coba kalau kita misalkan jarak pria terhadap wanita itu 8 meter. Ya, 8 meter. Maka pria tersebut harus berhenti untuk baca istighfar pada jarak 4 meter. Ada setengahnya kan? Lalu setengahnya lagi 2 meter. Setengahnya lagi 1 meter. Setengahnya lagi setengah meter. 1/4 meter. 1/8 meter. 1/16 meter. 1/32 meter. Tidak akan ada henti-hentinya. Ya, dia akan terus mengucapkan istighfar dan tidak mungkin dia bisa melakukannya karena jaraknya terlalu kecil. Maka inilah wanita yang bijak untuk menolak dengan halus keinginan laki-laki tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan limit mendekati 0, yaitu jaraknya sampai 0, tapi dia tidak akan nyampe. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah menurut Bapak pengertian apa itu limit. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Kita bahas saja konsep limit fungsi. Kalau ini berhubungan dengan fungsi. Yang akan kita bahas adalah fungsi aljabar. Ya. Jadi konsep limit fungsi. Coba kita perhatikan. Untuk memperjelas kata batas atau limit pada ilustrasi di atas, kita akan mencoba mencari pengertian atau konsep limit tersebut dengan mengamati permasalahan berikut. Masalah 1. Jika ada pertanyaan, bilangan bulat manakah yang terdekat ke bilangan 3? Coba jawabnya apa? Bilangan yang terdekat ke bilangan 3. Tentunya 2 dan 4. 2 dari kiri, 4 dari kanan. Tetapi jika pertanyaannya diubah, bilangan real manakah yang terdekat ke bilangan 3? Bisa jawab? Tentu tidak akan bisa menjawab, karena banyak sekali ya. Tak terhingga banyaknya bilangan real yang dekat ke bilangan 3. Untuk itu coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, perhatikan garis bilangan ini. Bilangan mana sajakah yang mendekati 3? Nah, kalau kita perhatikan di sini, negatif 1, 0, 1, 2, nah itu mendekati 3 ya. Dari kiri, kalau dari kanan, 8, 7, 6, 5, 4, lalu mendekati 3. Jadi kalau di sini adalah merupakan bilangan bulat, maka yang terdekat adalah 2 dan 4 ya. Dari kiri 2, berarti dari kanan 4. Nah, kalau seandainya bilangan itu adalah bilangan real, bilangan real manakah yang mendekati 3? Nah, coba kita lihat. Nah, ini berarti mendekati 3. 1, 1,5, 2, 2,5, dia mendekati 3 dari kiri. Kalau dari kanan, misalkan dari 5, 5, 4,5, 4, 3,5, ini real. Kalau kita perluas lagi, maka menjadi seperti ini, mendekati 3. 2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, itu dari kiri, ini disebut dengan limit kiri, mendekati 3 ya, dari kiri. Kalau dari kanan, 4, 3,8, 3,6, 3,4, 3,2. Nah, ini bisa diperluas lagi. Nah, seperti ini misalkan. Ini mendekati 3, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Ini juga ya. Berarti berapa banyaknya bilangan real yang mendekati 3? Ini 2 desimal. 2,85, 2,9, 2,95. Lalu yang dari kanan 3,2, 3,15, 3,1, 3,05. Ya, kita perluas lagi. Ya. Angka desimalnya kalau kita perbanyak lagi, nah menjadi 3 angka desimal seperti ini. 2,97, 2,975, 2,98, 2,985, 2,99, 2,995, itu mendekati 3 angka desimal. Dari kanan juga begitu. Nah,
Terus banyak sekali ya. Jadi kalau begitu tak terhingga banyaknya bilangan yang mendekati 3 seperti ini. Sampai berapa desimal pun banyak ya. Desimal misalkan. Nah, seperti itu. Jadi bilangan manakah, bilangan real manakah yang mendekati 3? Kita tidak dapat menentukannya karena ini banyak sekali, tak hingga banyaknya. Inilah yang disebut dengan limit ya, mendekati 3 dari kiri disebut dengan limit kiri, dan ini limit mendekati 3 dari kanan yang disebut dengan limit kanan. Nah, baiklah untuk masalah berikutnya, ya, masalah kedua. Nah, seorang pemain bola sedang melakukan gerakan menyundul bola yang telah dioper menuju ke arahnya. Ya. Pemain tersebut melompat dan bergerak menuju bola, sehingga pada saat tertentu dia akan menyentuh bola pada ketinggian tertentu. Nah, pemain tersebut hanya dapat menyentuh bola jika ketinggian kepalanya sama dengan ketinggian bola. Nah, seperti ilustrasi berikut ya. Nah, misalkan di sini ada bola yang dilempar oleh temannya, sedangkan di sebelah kanannya pemain akan menyundul bola. Nah, seperti ini. Nah, maka di sini ada titik temu, ya. Ada titik temu yaitu dari kiri dia mendekati bola, dari kanan pemain mendekati bola. Ya, jadi bola dan kepala bertemu di suatu titik tertentu. Nah, jadi kalau kita gambarkan kurvanya itu seperti ini, kita amati ya dengan pendekatan koordinat. Bagaimana detik-detik pergerakan bola dan atlet sampai kepada kepala atlet itu menyentuh bola. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat kurvanya, bolanya ke sini, dan di sini pemain yang lain dia menyentuh nanti di sini. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya, seperti ini kurvanya. Ya, ini dari kiri, ini dari kanan. Maka di sini ada sebuah titik temu, ya di sini titik temunya di sini. Berarti ada, kalau kita lihat dari semua X, itu X-nya mendekati C dari kiri. Ya, ini ada X mendekati C dari kanan, itu untuk pemain dari kanan. Kalau bolanya itu dari kiri. Nah, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan kaji lebih jauh lagi bagaimana gerakan objek tersebut dengan memisahkan gerakan membentuk kurva atau sebuah fungsi. Jadi dengan demikian kita akan lebih memahami konsep limit secara intuitif berdasarkan gambaran-gambaran yang tadi, ya, secara intuisi. Ya, coba kita perhatikan. Kita memahami limit fungsi secara intuitif ya, berdasarkan gambaran-gambaran sebelumnya. Limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, misalkan terdapat suatu fungsi f(x) sama dengan 4 ditambah 2x dikurangi x kuadrat. Amati fungsi f(x) sama dengan 4 tambah 2x dikurangi x kuadrat untuk x elemen real. Nah, kita akan amati bagaimana kurvanya dan bagaimana kita akan menentukan nilai fungsi ini pada saat x mendekati 2. Dengan memisalkan y sama dengan fx ini pada sumbu koordinat ya. Dengan mengamati kurva dan cara numerik ya, dengan cara numerik ya maksudnya dengan tabel kita tunjukkan perubahan nilai fungsi pada saat x mendekati 2. Jadi kalau x-nya mendekati 2 itu bagaimana perubahan nilai fungsi ini? Nah, coba kita perhatikan. Ini kurvanya. Kurvanya adalah seperti ini kurvanya. Kalau X-nya mendekati 2 dari kiri, berarti seperti ini ya, maka kira-kira fungsinya, ini nilai fungsi di sumbu Y ya, ini nilai fungsi. Kalau X-nya mendekati 2, jadi sini ya, maka nilai fungsi akan di sini, mendekatinya ke sini. Ya, itu ya. Nah, di sini kurvanya, di sini. Maka dia mendekati berapa? Mendekati 4. Kalau kita ambil dari kanan mendekati 2,
maka nilai fungsinya di mana? Di sini. Di sini. Nah, ini nilai fungsinya bergerak ke kiri ya bergeraknya. Dari kanan terus bergerak. Nah, ke sini. Gitu ya. Dan seterusnya. Dia juga mendekati 4. Ya, kalau kita perhatikan kurva. Nah, secara numerik kita bisa gunakan bilangan-bilangan yang mendekati 2. Ya, seperti ini. X mendekati 2 dari kiri. Nah, kita tuliskan bilangannya. Misalkan mulai dari 1,7, 1,8, 1,9, 1,99, 1,999. Ini mendekati 2 kan angka-angka ini. Nah, kemudian dari kanan kita ambil misalkan 2,5, 2,2, 2,1, 2,01, 2,001. Nah, ini mendekati 2 dari kanan. Angka ini tidak harus persis seperti ini, tapi kita harus bisa memberikan suatu sampel bahwa bilangan-bilangan ini betul-betul mendekati 2 dengan jelas ya. Tidak seperti halnya mengambil dari 0, 1, 1,5 itu terlalu jauh ya. Jadi harus betul-betul dekat terhadap 2. Misalkan diambil bilangan-bilangan ini. Nah, kalau X-nya 1,7, berapakah nilai fungsinya? Jadi kita masukkan ke sini. Ini 1,7, di sini 1,7, dihitung, maka 4,51. Bagaimana kalau 1,8? Masukkan lagi, 4 ditambah 2 kali 1,8 dikurangi 1,8 kuadrat. Dihitung pakai kalkulator, nilainya ini. Lalu 1,9, masukkan lagi di sini, 1,9, hitung pakai kalkulator, nilainya ini. Dan seterusnya kita gunakan kalkulator. Maka ternyata ini angkanya coba lihat, 4,19, 4,02, 4,002. Dari sini mengecil, mendekati berapa? Mendekati 4. Jadi nilai fungsi F ini mendekati 4 dari kiri. Nilai fungsinya mendekati 4 dari kiri, untuk X mendekati 2 dari kiri. Nah, sekarang untuk dari kanan sama. Kita ambil dari 2,5. Kita masukkan lagi 2,5. Di sini ya, 2,5, 2,5. Kita hitung, maka 2,75. Kalau 2,2, kita masukkan di sini. X-nya 2,2. Ini X-nya 2,2 ya. Nilainya ini. Dan seterusnya. Ternyata dari kanan nilai fungsi itu membesar. 2,75, 3,56, 3,79, 3,98, 3,998. Ini jelas ini semakin besar mendekati 4. Jadi Fx mendekati 4 dari kanan. Nah, ini disebut dengan limit kiri. Yang ini. Maka ditulisnya, notasinya itu lim. Tuliskan rumus fungsinya di sini pakai kurung 4 tambah 2 kurang X kuadrat pakai kurung. Ya. Lalu tanda negatif ini menunjukkan limit kiri. Ya, ini karena dari kiri. Nah, kalau limit kanan dari sini, limit kanan. Nah, ditulis ini tanda positif. Ini disebut limit kanan. Tandanya positif, kalau ini tandanya negatif. Nah, ternyata ini adalah limit kiri itu adalah 4. Ya, dan limit kanan juga ini 4. Nah, jika kita substitusi nilai-nilai X itu ya dari kiri, ya, maka nilainya akan mendekati 4. Sedangkan jika kita substitusi nilai-nilai X ini dari kanan, maka nilai fungsinya juga mendekati 4. Hal ini dapat ditulis dengan limit 4 tambah 2x dikurangi x kuadrat untuk x ditambah 2. Karena sama, limit kiri dengan limit kanannya sama, maka ini adalah jawabnya 4. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan limit fungsi. Ya, limit fungsi aljabar, karena ini adalah fungsi aljabar ya di sini. Nah, itulah limit fungsi tersebut jika limit kirinya sama dengan limit kanan. Nah, ini disebut dengan cara numerik. Ya. Baiklah, kita lanjutkan nomor 2. Amati fungsi ini. Ada fungsi rasional. Ini fungsi rasional.
gambar kurvanya pernah Anda pelajari di kelas 10, bagaimana menggambar kurva seperti ini. Untuk X ini elemen real dan X tidak sama dengan 1. Jelas ya, kalau X-nya dia 1, berarti itu tidak akan terdefinisikan. Nah, misalkan Y itu sama dengan, nah ini, kalau kita faktorkan, ternyata ini bisa hilang, dicoret. Maka ini menjadi X tambah 1, gitu ya. Tapi, walaupun di sini linear, tapi syaratnya dia tetap terbawa. X tidak boleh 1, karena asal dari sini. Ya, walaupun di sini adalah fungsi linear. Jadi ini adalah kurvanya berbentuk garis lurus, tetapi terputus di sini. Terputus di sini. Nah, seperti ini, garis lurus. Tapi dia terputus di X sama dengan 1. Jadi kalau dia 1, tambah 1, 2 kan? Tapi dia terputus, karena pengaruh dari penyebut ini tidak boleh 1. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita lihat untuk X-nya mendekati 1 dari kiri? X-nya mendekati 1 dari kiri, Anda lihat di sini. Ini nilai fungsinya dari sini, mendekati berapa? Mendekati 2. Kalau mendekati satunya dari kanan, maka nilai fungsinya dari sini, lalu ke sini, semakin dekat ke 1, X-nya, tapi nilai fungsinya mendekati 2. Akan tetapi, untuk X sama dengan 1 tidak bernilai 2. Maka itulah yang disebut dengan limit. Ya. Coba kita lihat dengan menggunakan tabel secara numerik ya, untuk X mendekati 1. Nah, seperti ini. Kita ambil misalkan dari 0, 0, 0,5, 0,7, 0,9, 0,99, dan seterusnya sampai mendekati 1. Ternyata angkanya kalau dimasukkan 0. Masukkan saja ke sini, tidak apa-apa. Nggak usah di sini ya, kalau bisa difaktorkan. Tapi sebenarnya di sini saja kalau kita belum memfaktorkannya, di sini saja tidak apa-apa. Kalau ini sudah ada, tinggal masuk ke sini. Jadi 1. Lalu 0,5 masuk ke sini, 1,5. 0,7 tambah 1, 1,7. 0,9 tambah 1, 1,9. 1,99, 1,999, terus makin besar. Dia mendekati berapa? Mendekati 2. Gitu ya. Nah, sekarang dari kanan. Dari 2 kita ambil ya tadi, kalau kurva dari sini, 2 ke sini. Kita ambil tabelnya, 2. Masukkan di sini, 2 tambah 1, 3. Atau di sini, 2 kuadrat kurangi 1 per 2 kurang 1. Itu sama, 3. 1,7. Masukkan di sini, 1,7 kuadrat kurangi 1 per 1,7 kurang 1. Kalau bisa difaktorkan, pakai ini. Ya. Ini nilainya, ternyata ini nilainya mengecil, terus mengecil 2,01, 2,001. Berarti ini mengecil mendekati 2. Nah, ini disebut dengan limit kiri. Limit kirinya mendekati 2. Ini pakai tanda negatif. X mendekati 1 dari kiri. Ya, ini negatif. Nah, sedangkan ini mendekati 1 dari kanan. Pakai tanda positif. Itu berapa? 2. Nah, dari tabel ini kita lihat bahwa limit kiri dan limit kanannya sama 2 ya. Jadi untuk X mendekati 1 itu adalah 2. Nah, jadi secara matematis dituliskan seperti ini. Limit X kuadrat dikurangi 1 per X dikurangi 1 untuk X mendekati 1, nah itu dibacanya ya, itu sama dengan 2. Di sini sudah tidak pakai tanda lagi. Seperti ini kan masih pakai tanda. Negatif, ini tandanya positif, maksudnya limit kiri, ini limit kanan. Nah, tapi karena ini sama, langsung kita tuliskan bahwa limit untuk X mendekati 1 itu adalah 2. Seperti itu. Kita lihat lagi untuk yang ketiga, amati fungsi ini. Nah, kurvanya seperti ini waktu kelas 10 ya, pernah ya. Nah, fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x. Nah, bagaimana kalau x-nya mendekati 0? X-nya mendekati 0 di sini kan? Kalau X-nya mendekati 0 dari kiri, nah ini mendekati 0 dari kiri, bagaimana nilai fungsinya? Lihat kurva. Misalkan di sini, kurvanya ke sini. Nah, ini ke sini. Nilainya ini. Terus ke sini, ini nilainya.
ke sini nilainya terus ke atas, karena kurvanya ke atas terus. Berarti dia semakin besar. Tak hingga ya, karena ini terus, dia tidak akan menyentuh di sini. Ini disebut apa? Asimtot. Ya, ini asimtot namanya. Asimtot tegak ya. Nah, ini nilainya eh, tak hingga terus ya, mendekati nol. Kalau mendekati nol, maka nilai fungsi tak hingga. Lalu kalau X-nya mendekati nol dari kiri, nah sini misalkan dia terus nilainya kan, tuh nilainya, dia semakin kecil tak hingga. Berarti negatif tak hingga. Nah, coba kita lihat dengan menggunakan tabel atau secara numerik ya. Lihat ini, kita ambil dari negatif 1 mendekati 0. Ini negatif 1, negatif 0,5, negatif 0,1. Cuman angkanya jangan salah. Jangan sampai negatif 1, negatif 0,5, negatif 0,9. Nah, itu kan semakin kecil ya, tapi ini semakin besar mendekati 0 ya, karena negatif ya. Nah, ini 0, negatif 0,001, negatif 0,01. Ininya semakin kecil, semakin besar kalau negatif ya, mendekati 0. Maka angkanya tinggal masukkan, negatif 1, masukkan di sini, negatif 1 kuadrat, kurangi 1, ya, lalu per negatif 1. Ini 0 per negatif 1, 0. Negatif 0,5, masukkan lagi di sini, negatif 0,5 kuadrat, kurangi 1, per negatif 0,5. Pakai kalkulator. Ya, nggak mungkin kalau tidak pakai kalkulator, susah ya. Ini nilainya 0,75. Negatif 0,1, masukkan lagi, negatif 0,1 kuadrat, kurangi 1, per negatif 0,1 ini. Terus ternyata ini semakin besar tuh. Lihat, 100, 1000, dan terusnya. Maka ini adalah semakin besar, tak hingga. Berarti ini ke sini kurvanya. Nah, sedang coba lihat kita dari kanan, dari 1. Mulai X-nya 1, masukkan 1 kuadrat, kurangi 1 per 1. Itu 0 per 1, 0. 0,5 itu negatif 0,75, 0,1 negatif 1,5, 0,01 negatif 100, 0,001 negatif 1000. Ini semakin kecil, tapi angkanya besar ya, negatif 1000. Coba lihat, berarti ini negatif tak hingga. Nah, dia turun ke bawah kurvanya. Dia bertolak belakang ya, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nah, berarti ini tak hingga, limit kiri, X-nya mendekati 0 dari kiri, dan X-nya mendekati 0 dari kanan, itu negatif tak hingga. Nah, jadi karena limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka dikatakan nilai limit tersebut tidak ada, karena berbeda. Karena yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Pokoknya kalau di sini berbeda, maka itu tidak ada nilai limitnya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, kita perhatikan ini adalah ada fungsi bersyarat. Fungsi f(x) sama dengan x kuadrat jika x kurang dari atau sama dengan 1. Fx sama dengan x tambah 1 jika x lebih dari 1. Nah, ini kalau dalam koordinat kartesiusnya, jika y sama dengan fx, maka nilai fx untuk x mendekati 1, nah bagaimana? Mendekati 1 berarti dari kiri ngambil yang ini nih. Karena apa? Karena x kurang dari atau sama dengan 1, berarti di sini kiri. Yang kurang dari itu berarti kiri. Kalau x lebih dari 1, ini kanan nih. Ya, mulai dari 3, 2, ya kan? Dan seterusnya sampai 1, ini dari kanan. Ini limit kanan, jangan salah, ini limit kiri. Dilihat dari apa? Dari tanda. Kalau kurang dari, berarti dia limit kiri. Kalau lebih dari, berarti ini limit kanan yang diambil. Nah, coba kita lihat tabelnya seperti ini. Kita ambil 0. 0 ini dari kiri. Karena kurang dari 1. Masuknya di sini, 0 kuadrat, 0. 0,5, berarti di sini masuknya 0,5 kuadrat, 0,25. 0,7, masuk di sini 0,7 kuadrat. Nah, 0,9 masuk, 0,99 masukkan di sini, 0,999. Ini nilainya. Nah, ini limit kiri. Nah, sedangkan limit kanan mendekati 1 mulai kita ambil misalkan dari 2. Dari 2. Berarti 2, 1,7, bukan ketiga ya. 2, 1,7, 1,5, 1,1, 1,01.
1,001. Jadi semakin dekat kelihatan di sini angkanya. Nah, masuknya kemana? Ke sini rumusnya. Bukan ke atas, karena di sininya lebih dari 1. 2 misalkan, 2 tambah 1, 3. 1,7. Masuk di sini 1,7 ditambah 1, 2,7. 1,5. Masuk di sini 1,5 tambah 1, 2,5. Dan seterusnya. Ini adalah angkanya semakin kecil mendekati berapa? 2. Mendekati 2. Sedangkan ini semakin besar mendekati berapa? 0,998. Mendekati 1. Jadi, limit kirinya ini adalah mendekati 1. Limit kiri. Ya. Sedangkan limit kanannya mendekati 1 dari kanan, itu nilainya 2. Mendekati 2. Nah, berarti kalau begitu, limit kiri dan limit kanannya berbeda. Nah, kalau kita lihat kurvanya, ini kurvanya X kuadrat. Nah, ini kurva parabola X kuadrat. Sampai sini, karena batasnya kurang dari 1, berarti dari sini. Maka ini noktahnya penuh, karena dia satunya termasuk di sini, karena pakai sama dengan. Sama dengan, maka ini noktahnya penuh. Kurva parabola kurang dari atau sama dengan 1. Sedangkan ini adalah linear, X tambah 1. Garisnya di sini. Garisnya di sini, ya garisnya. Tapi karena di sininya lebih dari 1, dibatasi. X-nya lebih dari 1 mulai dari sini ke sini. Ini noktah kosong karena tidak ada tanda sama dengan. Ya, jadi di sini kosong. Kalau kita lihat limit kirinya dia mendekati 1. Tuh, ya. Di sini kan. Sedangkan limit kanannya, lihat kurvanya di sini, ini mendekati 2. Di sini. Berarti kalau begitu, ini tidak mempunyai nilai limit ini. Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Jadi, limit kiri dan limit kanan harus sama. Nah, itu mengenai limit fungsi. Ya. Ada 4 contoh yang Bapak berikan. Jadi, ini tidak memiliki limit pada saat X mendekati 1. Gitu ya. Nah, kalau kita definisikan, definisi dari limit fungsi aljabar tadi, atau limit fungsi, misalkan f sebuah fungsi f yang memetakan bilangan real terhadap bilangan real. Dan misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real. Nah, limit fx untuk x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Maksudnya bagaimana? Kalau setiap x mendekati C, ya, dari kiri maupun dari kanan, itu selalu nilai fungsinya itu mendekati L, seperti yang tadi digambarkan dalam tabel secara numerik. Ya. Jika dan hanya jika fx mendekati L, jadi nilai fungsinya itu mendekati L. Untuk semua x mendekati C. Nah, jadi jelasnya, jadi limit fungsi itu mempunyai sifat limit fx untuk x mendekati C itu sama dengan L. Jika dan hanya jika limit kiri sama dengan limit kanan. Itu singkatnya. Jadi limit kiri ini ya, itu untuk C mendekati dari kiri, itu L. Dari kanan juga, untuk mendekati C, itu juga L. Ya, seperti itu. Nah, itulah definisi dari limit suatu fungsi. Sebetulnya metode substitusi itu adalah sebagai langkah awal menentukan limit fungsi, ya, nilai limit fungsi. Jadi sebetulnya kita bisa langsung mensubstitusikannya saja. Nah, jadi nilai limit suatu fungsi dapat dicari hanya dengan cara substitusi. Tapi ada syaratnya. Jika diperoleh bentuk nilai tentu. Jadi nilainya itu jelas ya, tentu nilainya itu ya. Jika disubstitusi diperoleh nilai fungsi yang tidak terdefinisikan. Nah, seperti yang penyebutnya 0, itu tidak terdefinisikan. Maka perlu dilanjutkan dengan cara numerik. Tapi ada lagi selain tidak terdefinisi yang tak tentu. Yaitu yang bagaimana? Yang 0 per 0. Yang 0 per 0, tak hingga per tak hingga, nanti itu kita bahas lebih lanjut ya.
untuk 0 per 0, tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga. Karena itu adalah yang nilainya tak tentu. Yang kita bahas kali ini nilai tentu dan yang tidak terdefinisi untuk yang bentuknya A per 0, hanya real ya. Nah, kita analisa ilustrasi di atas ya. Ilustrasi di atas tadi itu nomor 1 misalkan. Pada ilustrasi 1 bahwa nilai limit itu dapat ditentukan cukup dengan substitusi. Nah, ini yang 1 tadi. Limit 4 tambah 2x dikurangi x kuadrat untuk x mendekati 2. Masih ingat ya, yang tadi ya. Ini ilustrasi 1. Ternyata disubstitusi saja. 2-nya masukkan saja ke sini. 4 tambah 2 kali 2 dikurangi 2 kuadrat. Nah, ini 2 masukkan. Di bawah ini, substitusi. Maka 4. Nah, sudah selesai. Maka inilah nilai limit tersebut. Jadi kita tidak perlu dengan menggunakan tabel atau secara numerik, apalagi kurva ya. Ini sudah nilainya gitu ya. Kecuali kalau di dalam soal, coba buktikan dengan menggunakan tabel atau secara numerik atau dengan intuitif ya. Jadi Anda harus kalau di sini ini adalah dengan menggunakan strategi ya. Tapi semua penyelesaian dalam limit awalnya selalu disubstitusi dulu dan selalu substitusi itu ada ya. Coba kita lihat ilustrasi yang kedua. Pada ilustrasi 2 bahwa nilai limit tidak dapat diperoleh langsung dengan substitusi. Yang ini nih, soal yang ini yang kedua ya. Limit x kuadrat dikurangi 1 per x dikurangi 1 untuk x mendekati 1. Kalau disubstitusi, ternyata ini nilainya adalah 0 per 0. Ini bukan penyelesaian. Jadi kita tidak bisa kalau dengan substitusi. Berbeda dengan ini. Kalau ini langsung diperoleh nilai tentu. Nah, ini yang disebut nilai tentu. Ya, nilai tentu. Jadi langsung selesai. Tapi kalau seandainya ini adalah tak tentu. Nah, ini tentu, ini tak tentu. Jadi bukan penyelesaian. Jadi harus dengan strategi. Nanti kita bahas khusus untuk yang ini ya. Kalau tadi sudah dibahas ini dengan memfaktorkan, lalu substitusi ya. Yang ini nanti kita bahas khusus. Dan yang ketiga, pada ilustrasi 3 bahwa nilai limit tidak hanya dengan substitusi. Ini harus dibantu dengan menggunakan cara numerik atau tabel. Nah, ini yang tidak terdefinisi. Kalau disubstitusi, limit x kuadrat kurangi 1 per x, kalau kita substitusikan 0 kuadrat kurangi 1 per 0, ini nilainya adalah negatif 1 per 0. Negatif 1 per 0 itu tidak terdefinisikan. Maka ini bukan jawaban limit. Tapi jawabannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan satu bisa tidak ada, bisa tak hingga. Itu jawabannya. Jadi dengan cara apa? Jadi harus dengan menggunakan cara numerik atau tabel. Jadi kalau nilai limit itu berbentuk A per 0 ya. Kalau 0 per 0 kita bahas khusus nanti. Sekarang untuk A per 0 yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, Bapak beri contoh. Ini contohnya. Tentukan nilai limit fungsi berikut. Limit x pangkat 3 dikurangi 2x per x dikurangi 5 untuk x mendekati negatif 5. Kita substitusi. Negatif 5 pangkat 3 dikurangi 2 kali negatif 5 per negatif 5 dikurangi 5. Nah, ini ternyata negatif 115 dibagi negatif 10. Ini 11,5. Nah, ini tentu. Ya, jadi ini disebut dengan nilai tentu. Jadi inilah selesai sudah. Maka ini adalah limit fungsi tersebut untuk f mendekati negatif 5, baik dari kiri maupun dari kanan. Ini sudah selesai. Coba kita lihat yang kedua. Limit x tambah 1 per x kuadrat. Nah, untuk x mendekati 0. Kalau kita substitusi bagaimana? Kita lihat, substitusikan 0 tambah 1 per 0 kuadrat. Jadi 0 tambah 1 per 0 kuadrat. 0 tambah 1 adalah 1. Ini 0. 1 per 0. Nah, kalau ini tidak terdefinisikan, maka kemungkinan jawaban itu tidak ada atau tak hingga. Dan jadi ada dua kemungkinan jawabannya. Jadi kita gunakan cara numerik, kita gunakan tabel. Mendekati 0. Nah, kita ambil mendekati 0, ambil dari kiri.
negatif 0,5, negatif 0,1, negatif 0,01, negatif 0,001. Dari kanan ambil 0,5, 0,5, 0,1, 0,00, 0,01, 0,001. Cari nilainya, masukkan ke rumus. Negatif 0,5 pakai kalkulator. Negatif 0,5 pangkat 3 dikurangi 2 kali negatif 0,5. Maaf, yang ini ya. Yang ini. Negatif 0,5 ya, tambah 1 dibagi negatif 0,5 kuadrat. Hasilnya 2. Nah, masukkan ini, negatif 0,1. Masuk di sini, negatif 0,1 tambah 1 dibagi negatif 0,1 kuadrat. Itu hasilnya 90. Dan seterusnya, ternyata ini nilainya semakin besar. Kalau diteruskan, maka ini akan semakin besar, itu tak hingga. Jadi limit kirinya itu, nah seperti ini, itu tak hingga. Kalau kita lihat dari kanan, 0,5 masukkan sini. 0,5 tambah 1 per 0,5 kuadrat, ini 6. 0,1 masukkan. Ternyata ini 110. 0,01 masukkan lagi ke rumus ini. Ini 10.100. Untuk yang ini 1.000.000, 1.000.001. Nah, ini semakin besar juga ya dari kanan, maka ini juga tak hingga. Ini sama nih. Jadi limit kiri dan limit kanan itu sama-sama tak hingga. Jadi kesimpulannya limit X tambah 1 per X kuadrat untuk mendekati 0 adalah tak hingga. Jadi untuk yang bentuk ini bisa tidak ada, bisa tak hingga. Contoh yang tidak ada tadi sudah pada ilustrasi sebelumnya sudah kita bahas ya, ada yang tidak ada. Kalau berbeda, negatif misalkan di sini, ini tak hingga, maka itu tidak ada. Tapi karena ini sama, coba lihat kurvanya, lihat. Kalau kurvanya kita lihat, ini semuanya naik ke atas, tak hingga ya, arahnya ke atas semua. Nah, searah kan, dari kanan dia naik ke atas, ini tak hingga juga. Maka ini tak hingga. Kalau kita lihat kurva, kalau yang tak hingga, kalau di sininya negatif, lalu ini positif, itu bertolak belakang. Yang satu ke atas, yang satunya ke bawah. Nah, kalau kita lihat kurvanya. Nah, ini adalah contoh untuk limit fungsi yang nilainya tidak terdefinisikan. Nah, itu ya contohnya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan sifat-sifat limit fungsi. Nah, yang pertama, misalkan fx sama dengan k, berarti ini adalah suatu bilangan tetap. Adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c. Jadi dia mempunyai nilai limit ya, dengan k dan c adalah bilangan real. Maka ada sifat limit k untuk x mendekati c itu sama dengan k. Kenapa bisa ya? Karena ini adalah disebut fungsi konstan. Berapapun nilai x-nya, maka dia tetap adalah K, ya. Jadi berapa saja tetap ini K. Jadi garis lurus berbentuk horizontal. Nah, jadi kalau ada fx sama dengan 25, fx-nya, fungsinya fx sama dengan 25, atau y sama dengan 25. Berarti untuk setiap x mendekati 2, itu tetap saja dia 25. Karena berapapun nilai x-nya, dia selalu 25. Jadi ini sifat yang pertama. Limit K untuk X mendekati C itu sama dengan K. Gitu kan ya. Nah, kita lanjutkan sifat kedua. Misalkan fx sama dengan X. Kalau ini bisa cukup dengan substitusi saja ya. Adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C. Dengan C adalah bilangan real. Maka limit X untuk X mendekati C itu adalah C. Karena ini adalah C kan, kalau disubstitusi kan langsung aja C kan, C ya sudah. Limit X untuk X mendekati 4 ya 4, ya kan contohnya. Nah, kita lanjutkan dengan sifat yang ketiga. Misalkan F adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C. Dengan C adalah bilangan real. Maka limit K fx, K ini adalah bilangan tetap atau konstanta. Ya. Ini adalah fungsi f. Jadi K ini bisa dikeluarkan. K
kali limit fx untuk x mendekati c. Jadi k-nya bisa dipisah di awal ya, seperti k kali gitu ya. Contoh, limit 5x untuk x mendekati c. Jadi 5 bisa ditulis sini. 5 kali limit x untuk x mendekati c. Ini 1 ya, untuk x-nya mendekati 1, berarti masuk saja di sini 1. Berarti 5 kali 1, yaitu adalah 5. Atau langsung di sini kan boleh ya, 5 kali 1, 5 kan. Nah, tapi ini perlu diketahui ada sifat bahwa bilangan tetap itu bisa dikeluarkan. Misalnya di sini perkalian, k kali, nah gitu kan. 5-nya bisa di luar, 5 kali limit x untuk x mendekati 1. Sifat yang keempat, misalkan fg adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c. Maka, ini ada perkalian dua fungsi ya. Limit fx dikali gx untuk x mendekati c, maka ini bisa dipisah. Jadi limitnya masuk ke fx dan ke gx. Jadi itu sini. Limit fx untuk x mendekati c dikali limit gx untuk x mendekati c. Nah, jadi bisa ditulis terpisah limitnya seperti ini ya. Tapi ini tetap perkalian. Contoh, limit x kuadrat untuk x mendekati 3. Kalau kita langsung substitusi, maka ini adalah 3 kuadrat kan? 3 kuadrat itu berapa? 9. Jadi langsung jam 9. Kalau kita gunakan sifat, kita bisa nulis limit x kali x. X kuadrat itu adalah x kali x kan? Nah, ini perkalian. Berarti bisa ditulis limit x kali limit x. Ya kan? Limit x kali limit x. Karena di sininya x kali x. Jadi x-nya mendekati 3, ini x mendekati 3. Jadi 3-nya masuk sini, jadi 3 kali 3, yaitu adalah 9. Nah, jadi ini adalah sifat yang keempat, yaitu perkalian dua fungsi pada suatu limit. Sifat yang kelima, misalkan fg adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c. Kalau di sini adalah penjumlahan atau pengurangan. Kalau tadi perkalian ya. Ini juga sama. Jadi limitnya bisa dipecah. Jadi limit fx dan limit gx bisa ditambah atau dikurangi di sininya. Nah, contohnya seperti ini. Limit x dikurangi 4. Kan bisa langsung masuk ya. 3 kurang 4. Berapa? Negatif 1 kan? 3 kurang 4. Itu negatif 1. 3-nya substitusi ke sini. Atau menurut sifat, berarti limit x dikurangi limit 4. Limit x dikurangi limit 4. Itu kan sifat. Ya. Kemudian, 3-nya masuk sini kan? Ini 3. Ya kan? 3. Kalau limit 4 untuk x mendekati 3, itu pasti 4 ya. Ada sifat yang tadi ya, sifat yang tadi. Jadi ini 3 dikurangi 4. Jadilah negatif 1. Nah, ini contohnya sifat yang kelima. Sifat yang keenam. Misalkan fg adalah fungsi yang punya nilai limit pada x mendekati c. Ini untuk pembagian. Perkalian sudah, penjumlahan, pengurangan, sekarang pembagian. Nah, pembagian juga sama. Masuk saja limit fx per limit, maaf, ini gx ya. Ini salah ketik. Ini gx. Jadi limit fx untuk x mendekati c per limit gx untuk x mendekati c. Kalau limit fx per gx, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Limit 1 per x untuk x mendekati 3. Ini jawabnya 1 per 3 ya, langsung saja. 1 per 3, gitu kan? Tapi menurut sifat, ini bisa ditulis limit 1 per untuk x mendekati 3 per limit x untuk x mendekati 3. Bisa ditulis begini. Limit 1 untuk x mendekati 3 itu adalah 1 ya. Fungsi konstan tadi ya. Lalu limit x untuk x mendekati 3, berarti 3 masuk sini, 3. Jadi 1 per 3. Nah, ini kalau menurut sifat. Kita lihat sifat yang ketujuh. Misalkan f adalah fungsi yang punya nilai limit pada x mendekati c. Dengan c adalah bilangan real dan n adalah bilangan bulat positif. Nah, ini pangkat, bentuk pangkat. Nah, jadi perkalian sudah, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Nah, sekarang pangkat. Limit fx pangkat n untuk x mendekati c sama. Jadi bisa masuk limitnya di sini, pangkatnya belakangan. Jadi limit fx dulu, untuk x mendekati c baru dipangkatkan n gitu ya. Nah, contoh ini. Limit x kuadrat
Selain bisa ditulis sifat X kali X, kita juga bisa menulis limit seperti ini, yaitu limit X untuk X mendekati 3 pangkat 2, gitu kan? Pangkatnya belakangan, gitu. Jadi, limit X untuk X mendekati 3 itu adalah 3. Langsung ininya 3 ya, diganti, masuk, substitusi 3. Jadi 3 kuadrat 9. Nah, ini contohnya seperti itu. Yang ke-8. Misalkan F adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C. Dengan C adalah bilangan real dan N adalah bilangan positif. Nah, ini seperti ini. Ini bentuk akar. N-nya adalah bilangan positif ya di sini. Nah, ini juga sama. Jadi limit masuk saja ke fungsi f(x), masuk ke dalam di sini. Ya, ini juga sama kan? Masuk ke sini, juga masuk ke sini, gitu kan? Nanti akar pangkat n-nya itu nanti belakangan. Ya, misalnya ini limit akar pangkat 3 dari x untuk x mendekati 8 itu sama dengan akar pangkat 3 dari limit X untuk X mendekati 8. Jadi akar pangkat 3-nya itu di luar. Kalau ini pada X ya, itu bisa. Jadi limit X untuk X mendekati 8-nya adalah berapa? Masuk saja ke sini, 8. Ya, ini 8. Jadi akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kalau ini juga bisa kan langsung ya, masuk sini. 8 masuk sini, 8. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Gitu ya. Ya, barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sifat-sifat ini walaupun sepertinya sederhana, tapi ini bermanfaat untuk pembuktian-pembuktian rumus, terutama dalam turunan nanti yang akan dibahas menggunakan limit ini ya, karena berhubungan dengan turunan fungsi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.